Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my mini friends, teman-teman kecilnya Parian on 6th grade di kelas 6. What is going on? Semoga kalian semua baik-baik aja. Okay, today we are gonna learn about international food. So, before we begin, please open your book, chapter 4, page number 42. Sebelum kita mulai, kalian siapkan buku paketnya Pearson bab 4 halaman nomor 42. Di buku paket kalian di halaman 42 itu suruhannya adalah listen, read, say. Jadi kalian harus mendengar, membaca, dan berkata. Jadi kalian di rumah baca juga ya, dan pakai suara bacanya supaya kalian latihan juga mengucap dalam bahasa Inggris. Oke. Kelly, Mike, Anne, and Tom have decorated the room. Today is International Food Day. We're almost ready. They've put plates and bowls on the table. They've put chopsticks, knives, forks, and spoons on the table too. Tom needs a knife. He wants to cut the pizza. There's a poster about table manners on the wall. What does it say? Table manners. You should put the fork in your left hand when you cut your meat. You shouldn't talk when food is in your mouth. You should use chopsticks when you eat Chinese food. Donuts are American food. You can eat them with your hands. Oh, good. Not like that, Tinky. Ya, itu tadi dialognya tentang international food. Ada Kelly, Mike, Anne, dan Tom. Dia lagi dekorasi ruangan untuk acara international food. Di situ tadi dijelaskan ada table manners yang artinya adalah seperti tata krama atau sopan santun di meja makan maksudnya ya. Oke, latihan baca di rumahnya. Kita lanjut ke practice 1 halaman 43. Practice 1 atau latihan 1, kita disuruh read, cek, baca, dan cek. Cek itu maksudnya checklist, memberi checklist di kolom yang kosong itu. Kata anak yang berbaju hijau itu di sebelah kanan, they have decorated bla bla bla. Lalu ditanya, what have the children done? Apa yang sudah anak-anak itu lakukan? Yang A, they have decorated the room. Jadi apakah si anak-anak tadi yang Kelly, Mike, Tom, and apakah mereka mendekorasi ruangannya? Kalau iya, kalian isi kotak yang kosong itu dengan checklist. Lalu yang B, they have eaten lots of food. Mereka telah makan banyak makanan. Di cerita tadi, di dialog tadi, apakah mereka makan? Kalau tidak usah di checklist atau disilang boleh. Ya, di sini Paren sedikit menjelaskan. Di situ ada have dan eaten. Eaten merupakan verb 3. Lalu di situ ada they have, maksudnya they have. Nanti kita akan belajar tentang future tense karena ini bentuk kalimatnya adalah future tense. Oke, lanjut ke C. They have playing games. Apakah mereka bermain games? Kalau enggak berarti silang. Lalu D. They have put plates, bowls, and other things on the table. Mereka meletakkan piring, bowls itu mangkuk, and other things on the table. Iya, ada chopstick tadi kan, berarti di checklist yang D. Lalu, they have songs. Maksudnya adalah mereka bernyanyi. Tadi kayaknya di dialog mereka nggak bernyanyi deh. Nah, kalau nggak bernyanyi, kalian kasih silang. Oke, next ke page number 44 atau halaman 44. Di situ ada dialog. Katanya kita disuruh listen, read, and say lagi. Kita disuruh mendengar, kita disuruh membaca, dan kita disuruh mengucap. Nah, jadi kalian di rumah belajar ngucapinnya, oke? Oke, berikut dialognya. Listen, read, say.
Have you ever eaten Mexican food? No, I haven't. I've never eaten Mexican food. I've eaten lots of Mexican food. It's good. Okay, let's start. Itu tadi dialognya tentang perbincangan adik kakak tentang apakah kamu pernah makan makanan Mexican food atau makanan orang Meksiko. Lalu si adik menjawab, "No, I haven't." Tidak, aku belum pernah. I've never eaten Mexican food. Jadi ini seperti contoh kalimat pertanyaan jika ada yang bertanya sama kamu tentang pernah atau tidak pernah melakukan atau memakan sesuatu. Jadi begitu caranya. Jadi kalau kita pengen nanya ke orang, pernah makan makanan Indonesia nggak? Nah, itu kamu tinggal ganti aja. Have you ever eaten Indonesian food? Nah, kalau kamu ingin bertanya tentang pernah atau tidak pernah, begitu susunan kalimatnya. Have you ever eaten Mexican food? Jadi auxiliary have dulu, subjeknya you, baru ada ever eaten verb 3 Mexican food. Kalau jawabannya tidak pernah, kamu jawabnya no, I haven't. I've never, pakai never. Aku tidak pernah memakan Mexican food. Lalu kalau jawabannya yes, kamu tinggal ganti aja. Yes, I have. Jangan pakai I haven't lagi. I haven't itu artinya adalah I have not kepanjangannya. Berarti kalau yes, I have. Oke, atau yes, I have eaten Mexican food. Kalau dia jawabannya yes. Ada di practice 2 contohnya. Kita ke practice 2, masih di halaman 44. Practice 2 atau latihan pertama. Suruhannya adalah write, listen, say. Berarti menulis, mendengar lagi, mengucap lagi. Kenapa sih Pak harus mendengar dan mengucap? Ya emang gak ada cara lain untuk supaya kalian bisa ngomong bahasa Inggris pasif atau fluently, atau kalian mahir ngomongnya gitu. Dengan gak ada cara lain, yaitu dengan latihan ngomong, latihan mendengar, dan nulis. Nulisnya bisa dengan grammar. Nanti kalian ajarkan sedikit tentang grammar, tapi nanti. Lihat nomor 1. Di nomor 1 itu ada makanan Meksiko, taco ya. Dia disilang. Kalau berarti makanannya disilang, kita disuruh membuat kalimat menyatakan kalau kita tidak pernah makan makanan tersebut. Jadi kan ditanya tuh, have you ever eaten Mexican food? No, I have not, atau I haven't. I've never eaten Mexican food. Nah, di nomor 2 kita disuruh membuat kalimat kalau kita pernah memakan makanan tersebut. Makanya ditanya nomor 2. Have you ever eaten Italian food? Yes, I have. Kalau dia pernah, jangan pakai not. Jadi langsung I have. I've eaten lots of Italian food. Karena yang ditanya adalah Italian food. Oke, berikut dialognya dan kalian bisa sekalian isi. Kalian kasih tahu isinya. Practice 2. Write, listen, say. 1. Have you ever eaten Mexican food? No, I haven't. I've never eaten Mexican food. 2. Have you ever eaten Italian food? Yes, I have. I've eaten lots of Italian food. 3. Have you ever eaten American food? Yes, I have. I've eaten lots of American food. 4. Have you ever eaten Thai food? No, I haven't. I've never eaten Thai food. 5. Have you ever eaten French food? No, I haven't. I've never eaten French food. 6. Have you ever eaten Chinese food? Yes, I have. I've eaten lots of Chinese food. Oke, kita ngebut ke practice 3. Listen, mark. Mark artinya itu tanda. Jadi ditandain. Kalau kalian mendengar ada garis perempuan di situ, dia akan
kita akan mendengar dialog apakah dia pernah meminum teh. Teh apa itu? Kayaknya teh Chinese. Lalu apakah dia pernah memakan makanan Chinese? Nah, kalau dia tidak pernah meminum teh Chinese, kalian kasih mark atau tanda silang. Tetapi kalau dia pernah makan makanan Chinese, kalian kasih checklist. Seperti itu. Cara mengerjakannya practice 3 atau latihan ketiga. Oke, jadi di buka bukunya halaman 45 kita isi practice 3. So here we go. Practice 3. Listen. Mark. 1. Have you ever had Chinese tea? No, I haven't. But I've eaten lots of Chinese food. Do you know how to make Chinese food? Yes, I do. I can cook 3 dishes. 2. What are you reading? It's an Italian book about a boy and his horse. Oh, have you seen this French movie? It's about a boy and his horse, too. No, I haven't. 3. What are you listening to? I'm listening to a Mexican song. Have you ever heard Mexican music? Yes, I have. My grandpa likes Mexican music. My grandparents like Mexican music too. Have you ever seen Mexican clothes? No, I haven't. 4. Have you ever seen a French movie? No, I haven't. But I studied French for 2 years. Cool. How do you say hello in French? Bonjour. Nice. I want to learn French too. Nah, itu tadi latihan 3. Bonjour. Kayak bonjour itu halo dalam bahasa Prancis. Oke. Selanjutnya kan di situ kalau kalian perhatikan di halaman 45 itu ada rhyme yang nggak usah ya, kelas 6 mah nggak usah nyanyi-nyanyi ya. Kalau kelas 1 nyanyi-nyanyi wajar, tapi kelas 6 kita nggak usah nyanyi-nyanyi. Oke. Lalu di 46 itu tentang language summary, itu sama aja seperti apa yang Barian udah jelaskan di awal tentang shield dan shieldn't itu yang harus kamu lakukan atau yang tidak harus kamu lakukan, yang contohnya ada di halaman 46 tersebut. Lalu time to think juga kita nggak usah kerjain karena itu pasti kalian udah bisa. Lalu kita Barian, bukan kita. Ada tongue twister. Jadi biasanya paling suka nih, beberapa anak suka banget tongue twister. Kalian latihan pengucapan, kita berlatih phonics. Phonics itu ada di halaman 47. Mengucap tentang letter and sound. Bottle, tol berarti tol doang, do, po, bo, dan bowl. Oke, gimana tongue twisternya? Oke, ini dia. My little poodle likes apples and noodles and bottles of purple bubbles. She sits at the table as long as she's able and never makes any trouble. Nah, itu tadi tongue twisternya. Misalnya kalau kecepatan kalian ulang sendiri aja YouTube-nya ya, di rewind sedikit. Tentang phonics tol, paddle, apple, dol, bottle. Mungkin varian jadi aneh ya, bubble kayak gitu. Tapi ini tongue twister emang benar-benar nanti akan melatih phonics kalian, atau phonics itu kan artinya pon. Maksudnya dari kata pon yang artinya bunyi. Jadi bagaimana sih tulisan ini bunyinya? Nah, itu tadi ada little, karena kita juga di phonicsnya belajar tuh. Jadi little. Jadi jangan sampai nggak dicoba karena seru. My little puddle likes apples and noodles and bottles of purple bubbles. She sits at the table as long as she's able, and she's never makes any trouble. Lah, varian aja masih kelibet. Oke, cukup sekian bahasa Inggris kelasnya di hari Rabu atau Kamis, karena varian ngerekamnya hari Kamis. Oke, nggak ada tugas, jadi varian pengen ngabisin bukunya dulu, karena kalau bukunya habis nanti kita bisa fokus ke grammar itu sebentar, dan
Ya, akan banyak waktu kosong di bahasa Inggris, kalian bisa gunakan sebagai waktu rehat kalian. Misalnya kalian pengayaan lelah, apalagi nanti ada tryout di akhir Januari, lalu ada di Februari ada tryout lagi. Terus ada ujian kelulusan, terus ada ujian sekolah. Jadi plus PTS sebelum ujian sekolahnya. Jadi kalian akan banyak banget ujian. Jadi manfaatkan waktu TIK atau bahasa Inggris yang kosong untuk kalian istirahat, menghela nafas, refreshingnya nggak usah jalan-jalan, refreshingnya bisa murojaah atau ya main game boleh deh. Oke, cukup sekian dari Parian. Kelas bahasa Inggris Parian tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa. Ciao.